Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Ya, lama kita tidak berjumpa dan dalam kesempatan ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara di dalam pertemuan FH pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama lagi mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk menikmati firman-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati lawatan-Mu bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, datanglah Roh Kudus, penuhilah kami satu persatu, baik yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema di bulan ini adalah The Integrity and Responsibility in Ministry and Leadership. Ya, seru ya top temanya ya. Integritas dan tanggung jawab dalam pelayanan dan kepemimpinan. Apa itu integritas, tanggung jawab, pelayanan, dan kepemimpinan? Nah, mari kita siapkan hati kita akan mendalaminya bersama-sama. Integritas, saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah mutu, kemudian sifat, lalu kesatuan yang utuh. Ya, itu arti daripada integritas. Dan arti daripada tanggung jawab adalah, masih menurut Kamus Besar Indonesia, itu adalah kewajiban atau beban. Nah, integritas dan tanggung jawab berarti mutu ya, atau kewajiban atau beban kita. Bagaimana integritas dan tanggung jawab kita itu nanti dikaitkan dengan pelayanan dan kepemimpinan. Nah, sekarang kita melihat apa itu pelayanan. Masih saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 arti dari pelayanan. Yang pertama, perihal atau cara melayani. Nah, misalnya kalau di sekuler ini adalah cara melayani kita dengan keramahan, dengan ketulusan, dengan kebersihan tentunya ya, juga dengan transparansi. Nah, itu adalah contoh-contoh cara melayani seperti apa. Lalu yang kedua, arti yang kedua adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Nah, jadi itu kemudahan bagaimana menjual barang atau jasa itu bisa lebih mudah. Nah, itu arti yang kedua. Nah, contohnya apa? Kita sekarang bisa belanja online ya, sekalipun masa COVID, pandemi, tapi masih banyak yang bisa berbelanja ya dengan belanja online. Nah, itulah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Nah, arti yang ketiga adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Nah, itu yang disebut dengan pelayanan ya. Nah, ini misalnya bisnis ya, Bapak Ibu punya bisnisnya apa saja boleh ya. Kemudian sebagai karyawan mungkin Bapak Ibu tentu ada memperoleh imbalan ya, memperoleh jasa. Demikian juga dengan pelayanan. Ada jasa, ada upah, ada imbalan yang kita peroleh ke dalam pelayanan. Ada upah yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap kita yang melayani Tuhan. Nah, arti yang keempat ini adalah jasa. Nah, misalnya jasa telekomunikasi ya. IndiHome, Telkomsel, ya, Pak Erwin mungkin mentang-mentang orang Telkom, nggak apa-apa ya, itu contoh yang mudah saja. Contoh yang lain barangkali laundry ya, barangkali kalau misalnya saudara ada bisnis laundry itu adalah jasa. Nah, itu ada 4 pengertian daripada pelayanan. Nah, ternyata dalam bahasa Ibrani bekerja dan ibadah itu rupanya menggunakan kata yang sama, yaitu avodah. Ya, avodah ya. Jadi bekerja dan ibadah itu artinya sama. Jadi artinya bekerja dan beribadah itu sama-sama ya, kalau kita mau melayani sama. Sedangkan dalam bahasa Yunani kata pelayanan adalah diakonia. Nah, banyak orang menyalahpahami kata diakonia. Ini hanya sebagai pelayanan di bidang sosial saja. Nah, seperti pembagian sembako, pengobatan gratis dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya arti dari kata diakonia ini sangat luas ya. Nah, kalau didefinisikan, setiap apa yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, katakan, motivasi-motivasi kita, bahkan
orientasi kepada Allah itu disebut dengan diakonia. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka cara melayani juga sangat perlu diperhatikan. Nah, saya kasih contoh tentang restoran ya. Nah, restoran itu banyak dikunjungi orang biasanya karena selain harga dan rasanya, tentunya cara melayani juga sangat penting. Ya. Nah, harga murah dan rasa enak, tapi kalau cara melayani tidak bagus, itu tidak akan banyak orang yang akan datang. Betul ya? Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat dari toko A, toko B, toko C, tokonya kok bisa rame banget gitu ya. Sementara toko yang lain di sebelah kiri kanan sepi-sepi aja, barang yang dijual sama gitu. Di mana bedanya? Nah, kemungkinan besar ini adalah cara melayani. Ya, barangkali ada yang melayani, dia apa? Gitu ya. Ada bilang, ya apa Bu, ya apa Pak, gitu. Ada yang bisa saya bantu. Itu beda banget ya. Beda banget cara melayaninya. Itu pentingnya cara melayani. Nah kemudian kalau kita bandingkan dengan ibadah, hal yang sama juga akan terjadi ya. Cara kita melayani anggota FA kita, misalnya dengan memberikan perhatian, lalu kunjungan, kemudian doa, kemudian ibadah yang kreatif. Ini saya kasih tanda petik ya, kreatif ya. Jangan kebablasan juga ibadahnya ya. Nah ini akan menarik orang datang ke FA Bapak Ibu Saudara. Itu akan menarik orang. Wah, enak banget di sana ya. Waduh, welcome banget mereka. Cara mereka menyambut kita sebagai orang baru itu enak banget. Nah, itu pentingnya cara melayani. Nah, kemudian contoh lagi ya. Contohnya ketika saya mulai membuka FA ini mulanya di Siantar ya. Di FA 001. Kami melakukan kebaktian Padang di Kebun Teh gitu ya. Nah, saya bilang nggak perlu bayar. Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Bawa teman-teman sebanyak mungkin. Lalu kami sewa bus, masak nasi, kemudian lauk pauk dari rumah, kemudian kita berbagi tugas gitu ya, dilakukan bersama-sama. Ini caranya apa? Ini adalah membangun family ya. Itu membangun family. Jadi bekerja bersama-sama. Nah, kita masih pakai FA atau Family Altar. Belum cool atau Community of Love. So, jadi kekuatannya itu adalah di family-nya gitu ya. Nah, kemudian ketika saya merintis FA juga waktu yang lalu ya. Nah, kira-kira 15 menit sebelum ibadah, saya sudah melakukan praise and worship dulu. Ya, jadi seolah-olah FA itu mau mengadakan KKR ya. Berharap akan terjadi banyak mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Memang banyak sekali terjadi mujizat ya. Hal-hal yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Nah, ketika doa syafaat, ini saya menikmati sekali ketika doa syafaat. Saya selalu tanya satu persatu beban doa setiap anggota. Nah, itu didoakan bersama-sama. Ada banyak mujizat karena dilakukan dengan pelayanan yang sungguh-sungguh begitu ya. Nah, kemudian ketika orang mendengar kata pelayanan, nah sebagian orang berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setiap anggota tubuh Kristus merupakan seorang pelayan. Nah, ini ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Nah, artinya dari ayat ini seluruh anggota FA itu adalah pelayan. Nah, memang ada beberapa kondisi ya, artinya ada ketua, ada anggota, ada fungsi-fungsi yang lain, mungkin ada sekretaris. Nah, kalau ditarik ke atas lagi ada koordinator, ada macam-macam ya strukturnya. Nah, itu artinya seluruh anggota adalah pelayan. Nah, kemudian setiap orang ingin dihargai. Ya, pasti ya. Semua kita yang ada di sini, baik ada yang ada di rumah, pengen dihargai ya. Nah, ini dianggap penting ya. Ya, dia ingin dianggap penting gitu ya. Contohnya anak saya ketika mulai di GC, dia diminta untuk menjadi penerima tamu. Dia senang sekali. Dia cerita sama saya, "Papi, saya jadi penerima tamu." Padahal penerima tamu. Tapi ketika dia diberikan tanggung jawab, dia merasa dia dihargai. Nah, jadi kemudian dia merasa bahwa dia berarti dalam komunitas GC. Ya, mantap ya untuk GC ya, cara mengelola timnya. Luar biasa. Oke. Kemudian kita punya moto FA ya. KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Nah, itu sudah biasa kita dengar. Tapi sebenarnya ada satu lagi ya, satu lagi yang disebut dengan prinsip pengelolaan FA.
Ini barangkali agak jarang ya. Ini ada di tahun-tahun yang dulu sekali. Nah, prinsip pengelolaan FA itu ada 3 juga. Itu CGU. Cari, gembalakan, dan utus. Ya, cari, gembalakan, dan utus. Nah, pada saat menggembalakan ini, anggota FA itu memang perlu difungsikan. Sekali lagi, difungsikan. Jadi misalnya dia sebagai penerima tamu, atau dia mengurus absensi dan lain-lain. Sehingga mereka merasa memiliki dan menjadi bagian dari pelayanan FA tersebut. Nah, Bapak Ibu akan lihat sendiri, ketika mereka mulai difungsikan, mereka merasa wow, bergairah ya FA ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin sepele, tapi itu dampaknya besar bagi anggota-anggota FA, terutama yang baru ya. Nah, Bapak Ibu ketua FA mungkin ya ini saran aja, saya nggak tahu, silakan dikonsultasi. Bisa buat organisasi sendiri ya, organisasi kecil misalnya ketua seksi penerima tamu misalnya gitu ya, kemudian ketua tim doa di FA itu, kemudian ketua tim kunjungan, kemudian apa lagi? Misalnya asisten tim pemerhati dan lain-lain. Mereka difungsikan, ditaruh dalam fungsi-fungsi tertentu sehingga mereka merasa wah ini keren ya begitu ya. Oke, itu menggairahkan buat mereka. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dari integritas, kemudian tanggung jawab, lalu kaitkan juga dengan pelayanan, maka integritas dan tanggung jawab kita dalam pelayanan adalah bersama-sama memberikan pelayanan terbaik di FA dengan cara, saya kasih ada 4 ya, ada 4 cara bagaimana integritas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan. Yang pertama, gaungkan terus moto FA, itu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa, itu digaungkan terus, dibunyikan terus. Lalu yang kedua, gunakan prinsip pengelolaan FA, CGU tadi ya, cari, gembalakan, dan utus. Ini mulai dilatih. Nah, ini akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Nanti kita lihat di kepemimpinan ya, pentingnya CGU ini. Nah, yang ketiga, terapkan kehidupan keluarga FA. Ya, itu sebenarnya ada di bahan diklat FA dulu ya. Yaitu ada bapak rohani, anak rohani, dan saudara rohani. Ada 3 ini saja. Ada bapak rohani sebagai ketua FA, kemudian ada anak rohani sebagai anggota FA, dan ada saudara rohani itu diantara anggota-anggota FA itu bersaudara secara rohani. Kemudian, miliki hati bapa sebagai ketua FA, hati anak sebagai anggota FA, dan hati saudara sebagai saudara dalam kelompok FA. Nah, bagian yang keempat. Tadi kita integritas, kita sudah masuk juga ke apa tadi? Tanggung jawab, kita sudah masuk di pelayanan, lalu kita masuk ke kepemimpinan. Nah, bicara kepemimpinan memang luas sekali ya. Mulai dari teori-teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan, model, konteks, fungsi, bahkan ada mitos-mitos sekitar kepemimpinan. Nah, tapi sederhananya begini, kepemimpinan adalah cara-cara pemimpin mempengaruhi, mengajak, meyakinkan, mengatur, dan memberdayakan orang-orang yang dipimpin untuk memiliki visi dan misi bersama. Sehingga seluruh jajaran digerakkan untuk ikut serta memberikan yang terbaik bagi terwujudnya visi dan misi bersama. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu bagaimana menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan. Nah, kira-kira begitu simpelnya ya. Nah, kembali diulang, di refreshing lagi ya, barangkali malam hari ini. Apa sih visi FA? Apa sih misi FA itu? Ya, visinya adalah Lukas 1 ayat 17, menjadikan family altar sebagai wadah untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Jadi mempersiapkan umat yang layak. Misinya ada 4. Yang pertama, menjadi wadah di mana jemaat dapat bertumbuh bersama-sama sebagai suatu keluarga komunitas Allah di dalam kesatuan hati. Yang kedua, menjadi perpanjangan tangan gembala yang berfungsi untuk menggembalakan, memuridkan, dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru. Dan yang ketiga, memperlengkapi dan membangun murid Kristus. Dan yang keempat adalah membangkitkan pengerja untuk tuaian besar yang Tuhan sediakan dengan bersatu hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Jadi ada 4 misi, ada 1 visi. Nah, di dalam 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan begini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi ada 2 poin yang saya catat dari 2 ayat ini. Yang pertama,
pelayanan itu, kepemimpinan itu tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Ya. Lalu yang kedua, tidak ada maksud-maksud yang lain gitu. Tapi mereka punya maksud-maksud yang murni. Ya. Kita tidak tahu ya, kalau di sekuler banyak orang menjadi pemimpin untuk maksud-maksud tertentu ya. Barangkali ya, saya tidak tahu. Tapi kalau dalam pekerjaan Tuhan, nah maksud-maksud yang tidak murni ini sebaiknya dimurnikan ya. Dikoreksi kembali, dimurnikan kembali sehingga kita bisa melayani dengan tulus ya. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi, integritas dan tanggung jawab kita di dalam kepemimpinan itu apa sih? Nah, saya gambarkan begini. Integritas dan tanggung jawab atau beban atau kewajiban kita dalam kepemimpinan adalah bagaimana menggerakkan seluruh anggota FA untuk mencapai visi dan misi FA yang ada di atas tadi. Nah, cara praktisnya gimana? Bagaimana cara praktis mengimplementasikan visi dan misi FA adalah dengan memimpin dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Ini menarik ya, Mazmur 78 ayat 72 ini. Ini adalah sejarah ya. Sejarah bagaimana Daud ya, seorang Daud itu dipilih oleh Tuhan dari tempat penggembalaan yang 4 ekor begitu ya. Nah, tetapi Allah menarik dia untuk menjadi pemimpin yang besar. Anggota FA akan melihat apakah kita memimpin dengan tulus atau tidak. Ada maksud-maksud lain apa tidak? Orang akan melihat dengan mudah sebenarnya ya. Dari cara kita berbicara, dari cara kita melakukan aktivitas, orang akan melihat. Nah, ketika orang melakukannya dengan tulus, maka sesuatu akan terjadi ya. Dan apakah kita memimpin dengan kecakapan tangan kita? Nah, kecakapan tangan ini bicara tentang keahlian. Nah, barangkali bilang, aku ini ada punya keahlian apa-apa. Nah, keahlian itu bisa dilatih. Syaratnya cuma satu, ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amin. Ya, itu dia. Nah, saya melihat Mazmur 78 ayat 72 ini dalam TB, terjemahan Bahabli, katakan begini, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saya ambil terjemahan lain dari New King James Version. So he separated them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Jadi ada dua, integrity and skillfulness. Ternyata Daud itu memimpin dengan integrity. Rupanya ketulusan itu ya, ketulusan itu juga integritas ya. Integrity dan skillfulness dengan keahlian, dengan tangannya. Kalau kita bicara tentang Daud, tak putus-putusnya akan kita cerita tentang dia ya. Daud ini adalah seorang yang tulus. Tidak hanya tulus kepada atasannya, Saul. Kita tahu ya bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tulus sebagai bawahannya Saul. Dia tulus melakukan bagiannya ya sebagai anak buah Saul lah dikatakan gitu ya. Tulus juga dia kepada teman-teman. Coba lihat. Dia dengan teman-temannya begitu tulus ya. Makanya dia ini sangat banyak pengikutnya. Nanti kita lihat. Dia juga seorang yang ahli ya. Seorang yang ahli. Bapak Ibu akan tahu ya bagaimana dia ahli memainkan umban. Maka seorang Goliat yang jauh lebih besar daripada dia mati dengan umbannya. Lalu dia ahli juga bermain kecapi ya. Jadi waktu dia menggembalakan, ternyata dia nggak main-main aja begitu ya, sambil entah ngapa-ngapain gitu, ngabisin waktu. Tapi ternyata dia melatih dirinya. Dia melatih diri bagaimana mainkan umban. Kemudian dia melatih diri memainkan kecapi gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin gitar lah ya. Nah ini banyak ahli-ahli gitar nih semua di Eva ya. Oke bagus. Nah itu sebabnya banyak orang yang ingin bergabung dengan Daud. Nah kalau kita memimpin dengan ketulusan, maka akan ada banyak orang yang tertarik ke Eva kita. Iya, benar. Ketulusan orang akan datang dan tertarik dengan ketulusan yang kita lakukan. Nah, apalagi disertai dengan melatih diri dengan berbagai-bagai keahlian. Itu akan lebih seru lagi ya. Nah, berharap dengan tema di bulan ini, the integrity and responsibility and mystery and leadership itu bisa membangun FA lebih maju lagi ke depan, ya. Sehingga FA ini akan terus bertumbuh, berlipat kali ganda ya, menjangkau ke kiri dan ke kanan, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, sebagai penutup,
Kiranya Tuhan melayakkan, menolong, dan memampukan kita semua melayani melalui kelompok-kelompok FA yang Tuhan percayakan, dan mengembangkannya untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ayat terakhir, Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nggak punya apa-apa, kita tidak siapa-siapa. Apa yang kita terima itu semua sumbernya dari Allah sendiri. Oleh Dia yang memberikan kasih karunia kepada kita, dan biarlah kita kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua, seluruh anggota FA yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan pada malam hari ini ya Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara dengan bahasa yang sederhana, tapi kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, omnipresent, yang hadir di seluruh tempat FA yang ada pada hari ini. Engkau Allah yang Maha Tahu, omniscience. Itulah Tuhan yang memberkati seluruh FA yang ada, kemudian seluruh pengurus-pengurus FA yang ada, seluruh anggota-anggota FA yang ada. Tuhan jamah, Tuhan layak, supaya di tema di bulan ini, integritas tanggung jawab kami dalam pelayan dan kepemimpinan semakin hari semakin meningkat, dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-mujizat terus terjadi di FA. Terjadi mujizat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Mohon berkat-Mu juga bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami keluar dari krisis COVID yang ada. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet kerja. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Pemerintah kami di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, Tuhan juga Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala kami Tuhan, kiranya memberkati. Kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Seluruh keluarga mereka Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan dan berkati kami semua. Nah, Bapak Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan mari kita terima berkat daripada Allah. Pulanglah, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita dalam permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.